kasus bentrokan antara anggota Laskar Front Pembela Islam dengan pihak kepolisian pada Senin 7 Desember 2020 lalu memicu desakan pembentukan tim independen pencari fakta. Pasalnya, baik pihak kepolisian maupun FPI sama-sama kekeh dengan versi mereka soal bentrokan yang mengakibatkan kematian 6 anggota Laskar FPI tersebut. Terdapat luka akibat tembakan pada 6 jenazah tersebut sebanyak 18 luka tembak. Ini detail nanti kami dalam laporan yang kami susun. Yang berikutnya adalah terdapat luka jahitan akibat tindakan otopsi. Jadi memang ada luka jahitan, tapi itu konsekuensi dari bagian dari otopsi. Terus C, beberapa foto yang menunjukkan luka selain luka tembak dan jahitan akibat otopsi tersebut bukan akibat dari tindakan kekerasan, termasuk informasi akibat pembakaran, namun karena konsekuensi dari waktu dan kondisi tubuh jenazah. Lebih jauh, Direktur Indonesia Future Studies Infus, Gede Siriana Yusuf menilai kasus ini adalah sebuah persoalan besar bagi civil society karena ini adalah masalah kemanusiaan yang harus disikapi secara serius. Perlu hadir rasa simpati di masyarakat dalam kematian Laskar FPI walaupun secara politik tidak mendukung Habib Rizik Syihab, ucap Gede Siriana kepada kantor berita politik Ermol Rabu 9 Desember 2020. Karena itu desakan untuk membentuk tim independen pencari fakta pun makin kuat muncul di masyarakat. Menurut Gede Siriana, setidaknya ada 70 individu atau lembaga yang telah mengajukan usulan agar pemerintah segera membentuk TIPF. Jumlah ini dihimpun Gede Siriana dari pernyataan dan dukungan atau usulan yang beredar di media sosial. Pihak-pihak yang telah mengusulkan pembentukan tim independen pencari fakta antara lain Fadlizon, Mardhani Alisera, Habibur Rahman, Neta Espani, Usman Hamid, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami, Muhammadiyah, Paham, Kontras, Hidayat Nur Wahid, Fahira Idris, Kalam UI, LBH Jakarta, Ustadz Abdus Somad, dan lain sebagainya. Meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia. Sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Jika tidak ada simpati masyarakat sementara pemerintah juga tidak ada simpati, maka divided society ini akan terbawa terus hingga beberapa kali pilpres ke depan. Ini sangat bahaya bagi bangsa Indonesia, tegas Gede Siriana. Netizen juga fokus dengan pernyataan Ustadz Abdus Somad dan juga sikap Komnas HAM yang seolah-olah setengah hati memutuskan siapa yang melanggar HAM. Namun usulan dari Ustadz Abdus Somad agar membentuk tim independen baru yaitu di luar Komnas HAM bisa saja terjadi dan bisa membuka seluruhnya tabir siapa yang salah dan yang benar. Kita tunggu saja bagaimana tanggapan Anda. Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Kita masih nyebutnya yang tewas kan memang FPI ya. Kalau yang sekarang yang hidup ex-FPI gitu. Nah, tapi banyak orang yang kemudian menyoroti, ada yang kecewa gitu. Kenapa kok yang disebut bahwa pelanggaran HAM itu hanya kasus 4 orang gitu? Karena menurut Komnas HAM, temuan Komnas HAM itu memang ada terjadi tembak-menembak. Tapi ini kan juga masih perlu
diverifikasi lebih lanjut, tembak menembak, senjatanya milik siapa dan sebagainya, karena sejauh ini kan FPI tidak mengakui bahwa tidak pernah itu laskarnya dibekali dengan senjata. Ya minimal ada data baru dari Komnas HAM. Kan kita nggak bisa berharap Komnas HAM jadi penyidik atau jadi hakim. Kan tetap Komnas HAM itu lakukan tugas negara, yaitu membela hak asasi manusia. Jadi yang ditemukan Komnas HAM itu berguna sebagai pembuktian nanti di pengadilan. Tapi bagaimanapun itu sudah diucapkan. Paling tidak ada pikiran alternatif di publik, tidak sekedar versi dari negara itu. Nah, kita paham bahwa Komnas HAM itu nggak mungkin independen sepenuh-penuhnya. Karena Komnas HAM dipilih secara politis itu. Jadi tokoh-tokoh Komnas HAM tentu ada deal politik dengan DPR. Bagaimanapun dia diskrutinisasi oleh DPR. Jadi unsur itu mesti kita kenal itu. Tetapi Komnas HAM juga punya acuan ke statuta-statuta internasional. Jadi tetap Komnas HAM dilindungi dengan dua cara itu. Dilindungi oleh keyakinan masyarakat Indonesia sendiri dan dilindungi oleh opini publik internasional. Nah, di dalam keadaan itu Komnas HAM kadang-kala dia mesti siksa gitu. Supaya kalau terlalu keras mungkin dia nggak bisa lagi mendapat legitimasi untuk bicara di publik internasional karena nanti ada sensor negara tuh. Jadi saya bisa paham bahwa kecemasan Komnas HAM dari awal diperlihatkan dengan cara dia mencicil informasi itu. Kan konferensi pers pertama kan Komnas HAM kami udah punya bukti, tapi kemudian diterangkan secara lebih hati-hati karena orang anggap bukti Komnas HAM itu adalah bukti otentik. Padahal semua pembuktian itu hanya disebut bukti otentik sebagai barang bukti atau sebagai alat bukti di depan pengadilan itu. Jadi terima dulu pernyataan itu sebagai sinyal bahwa informasi publik tidak bisa dikendalikan sepihak oleh negara. Karena itu Komnas HAM terangkan dalam konferensi pers kemarin tuh. Memang ada orang yang ingin langsung minta supaya Komnas HAM tunjukkan siapa pelakunya tuh. Itu karena publik memang berhak tahu itu. Karena sementara ini kan seluruh informasi tentang kekerasan aparat itu disembunyikan oleh negara. Jadi masuk akal kalau publik ingin keterbukaan yang maksimal, tetapi problem ini adalah problem yang harus diselesaikan di dalam prosedur hukum yang tepat. Jadi sambil menghargai kemarahan publik, saya juga memberi apresiasi pada usaha Komnas HAM untuk siksak secara cerdik agar supaya tetap bisa dihargai sebagai lembaga yang membela hak asasi manusia. Oke, kalau begitu posisi Anda kita ikuti cara berpikirnya Komnas HAM sekarang ya, Bung Rocky, karena ada orang setidaknya yang disebut oleh Komnas HAM dalam penguasaan petugas dan kemudian dia tewas. Artinya itu unlawful killing gitu ya. Jadi itu yang direkomendasikan oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti secara pidananya. Dan ini pelanggaran HAM saja, ini tidak masuk dalam kriteria pelanggaran HAM berat. Kalau publik maunya pelanggaran HAM berat, semua harus diseret dan sebagainya. Tapi kalau Komnas HAM seperti Anda bilang siksak tadi, dia menyebutkan tidak pelanggaran HAM berat, tapi ini ada pelanggaran HAM dan itu perlu ditindaklanjuti. Ini kemana kira arahnya menurut Anda? Saya anggap bahwa publik nangkap logika yang kacau dari keterangan aparat. Kan sebetulnya awalnya publik tidak percaya bahwa ada orang yang udah ditangkap, dimasukin mobil tapi masih pegang pistol buat ngelawan. Kan itu nggak masuk akal kan. Kan prosedurnya seseorang itu sebelum dimasukkan mobil digeledah dulu, ditiarapin tuh, lucuti dulu seluruh kemampuan dia untuk melawan, baru diborgol masuk mobil. Jadi itu berarti prosedurnya nggak dijalanin dong. Masa kalau dianggap ada penjahat, 2 udah mati, 4 masih dianggap potensial penjahat. Sebelum dia diketahui FPI kan dianggap penjahat oleh aparat itu kan. Dimasukin mobil tanpa digeledah, itu kan konyol aparatnya kan. Jadi sinyal itu diberikan oleh Komnas HAM bahwa ada prosedur yang kacau yang mengakibatkan mungkin ada perlawanan, tapi juga dikasih sinyal bahwa bagaimanapun ada pembunuhan di dalam mobil aparat, di dalam mobil negara. Itu kan itu ekstensi dari negara, mobil aparat itu kan. Jadi terbunuh di dalam lokasi negara, itu yang disebut sebagai pelanggaran HAM karena ada
unsur kenapa negara tidak bisa melindungi warga negara yang ada di mobil negara. Itu logikanya.